Selamat siang pemirsa, sebanyak 6 dari 15 oknum anggota TNI Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali. Hal ini dikonfirmasi Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Richard Harrison pada Selasa 2 Januari 2024. Richard mengatakan penetapan status tersangka ini didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan para terperiksa. Keenam tersangka berinisial Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Sampai dengan saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih bekerja untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan serta penyidikan kasus. Dia juga mengingatkan mekanisme proses hukum pidana di militer, dimulai dari penyidikan di polisi militer, kemudian melalui papera atau perwira penyerah perkara. Dalam hal ini adalah Danrem 074 Wiratama dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh auditor militer atau jaksa dan disidangkan di pengadilan militer. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Christomey Sianturi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku penganiayaan mengaku terganggu dengan suara knalpot brong yang digunakan para korban. Mereka kemudian emosi karena knalpot brong tersebut terus digeber saat melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Arsyad Rashid, mengutuk tindakan kekerasan pada relawan yang dilakukan prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Desember lalu. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan pada relawan berarti kekerasan terhadap seluruh keluarga besar pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ketika ditemui di Jakarta Pusat pada Senin 1 Januari 2024 kemarin, ia menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Dia meminta agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Arsyad menekankan TPN mengutuk keras apa yang terjadi terhadap para relawan Ganjar Mahfud. Dia juga meminta agar para pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi atas insiden ini. Arsyad menyebut setiap masalah harus diselesaikan secara konstruktif, bukan melalui kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yaitu Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menegaskan penganiayaan yang dilakukan oleh 15 prajurit TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, bukan karena kesalahpahaman. Andika menyebut para relawan Ganjar Mahfud langsung diserang dan dianiaya oleh prajurit TNI. Andika lantas menyayangkan pernyataan Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Wiweko Wulang Widodo dalam sebuah jumpa pers yang menyebut penganiayaan oleh prajurit TNI terjadi karena kesalahpahaman. 7 relawan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dianiaya oleh prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi Kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas. TPN juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk membantu meringankan situasi yang dihadapi. TPN jelas
mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ibu Bapak, TPN percaya bahwa TNI dan seluruh aparat penegak hukum serta alat-alat negara lainnya dapat menjaga netralitasnya seperti yang disampaikan oleh para pimpinannya. Dalam kasus Boyolali, kami mengapresiasi gerak cepat TNI dalam menangani. TPN percaya sekaligus meminta agar TNI menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, transparan, dan memberikan rasa adil bagi korban, keluarganya, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari. Pemirsa, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyikapi serius penganiayaan relawannya oleh beberapa oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada akhir Desember lalu. Ketua TPN Ganjar Mahfud, yaitu Arsyad Rashid, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberi pendampingan hukum kepada para korban. TPN juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban penganiayaan untuk membantu meringankan beban mereka. Dia menekankan TPN mengutuk keras yang terjadi terhadap para relawan Ganjar Mahfud. Meski demikian, Arsyad tetap percaya TNI dan alat negara lain bisa tetap menjaga netralitas di pemilu 2024. Dia juga mengapresiasi gerak cepat TNI dalam insiden penganiayaan relawan di Boyolali ini. Pada Senin kemarin, sebanyak 20 karangan bunga terpasang di seberang jalan depan Makokompi Senapan Beyonif 408 Subrasta di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali sebagai bentuk dukungan ke TNI pasca kejadian penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud dalam kampanye akhir pekan lalu. Karangan bunga itu antara lain bertuliskan, "Pak Tentara Aku Padamu. Tertib masyarakat aman terkendali bersama TNI, yang harus kemaki harus dibina," dan lain sebagainya. Salah satunya dipasang dari Merapi Merbabu Ratio atau MMR dengan kalimat "Kami bersama TNI". Diketahui sebanyak 7 relawan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dianiaya oleh prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Relawan itu sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berknalpot brong. Para relawan yang dianiaya mengalami luka-luka. 5 orang diantaranya menjalani rawat jalan, sementara 2 lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Selamat siang Tribunus, saat ini saya berada di depan Batalion Infanteri Raider Kompi Senapan 408 Boyolali. Pasca kejadian kemarin, di sisi lain aksi pengeroyokan atau penganiayaan tersebut banyak mendapat kutukan. Namun di sisi lain dukungan terhadap TNI juga terus berdatangan. Ini bisa dilihat dari banyak karangan bunga di depan markas Kompi 408. Ini di depan dari barat, bahkan di area-area gedung. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.